Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab komentar dari Bang Ed Jamil Andini yang bilang, gimana ya Bang nentuin atribut ke drillnya, gimana yang cocok biar naik cepat, terus berapa kali latihan biar efektif? Tolong jawab pakai video. Oke, katanya gitu guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama dengan Bang Jamil Andini, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai. Tapi sebelum nonton, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Terima kasih. Oke guys, langsung saja mari kita bahas bagaimana cara menentukan drill latihan yang tepat agar kualitas pemain cepat meningkat. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana cara memilih drill latihan yang tepat, di sini saya akan mereview sedikit mengenai kesebelasan tim yang saya miliki, yaitu FC Buteng Junior, dimana memang ada beberapa pemain yang saya latih secara individu khususnya untuk pemain depan dan juga gelandang guys, karena di sini kita memerlukan beberapa pemain yang punya kombinasi yang tepat, entah itu di area serang maupun di area tengah. Sebenarnya area pertahanan juga sangat penting, tapi fokus saya karena booster kondisi yang saya miliki terbatas, jadi saya lebih fokus untuk meningkatkan skill ataupun atribut pemain depan dan juga pemain tengah saja guys. Oh iya, mohon maaf nih guys, sedikit info. Barangkali ada teman-teman yang sedang mencari jasa top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan bundle lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Sebagai contoh, di area depan di sini saya melatih Rafael Struijk secara individu atau secara militer sampai punya kualitas mutu bintang 10 waktu itu. Sekarang udah 2 musim dan kualitasnya udah menurun jadi bintang 8. Nah, Rafael Struijk ditingkatkan skill atau atributnya sampai memiliki atribut tembakan dan penyelesaian lebih tinggi dari atribut manapun. Dan ini saya sebut sebagai atribut kunci. Kemudian di samping Rafael Struijk di sini ada Desi Krisdianto. Pemain ini juga saya asah atau saya latih tipis-tipis skillnya agar memiliki atribut tembakan dan penyelesaian lebih tinggi dari atribut manapun. Nah, alasan kenapa saya meningkatkan penyerang dengan gaya main target man ini karena usia Rafael Struijk sudah mulai menua dan 2 musim lagi usianya menginjak 30 tahun. Jadi sebelum dia pensiun, saya sudah menyiapkan pengganti Rafael Struijk. Jadi ketika dia pensiun, kita sudah punya pengganti yang kualitasnya tidak jauh berbeda. Jadi kita tidak kehilangan pemain bintang yang kita miliki nantinya. Selain kedua striker, di sini saya juga menempatkan satu gelandang serang tengah dengan gaya main Engance. Saya juga meningkatkan skill atau atributnya agar dia punya atribut yang cukup bagus, terutama untuk atribut menyerang ya guys ya. Di sini untuk atribut passing dibuat tinggi, lebih tinggi dari atribut manapun. Kemudian yang kedua ada finishing, penjagaan dan kreativitas. Nah, selain dari penyerang Engance, di sini saya juga menempatkan 4 gelandang tengah di sini. Sebagai contoh ada Witan Sulaiman sebagai penyerang sayap atau bisa disebut juga sebagai false winger. Di sini dia memiliki skill menyerang yang cukup bagus, terutama untuk atribut passing dan juga crossing yang dibuat lebih tinggi dari atribut manapun ya guys ya. Kemudian markingnya juga bagus. Selain dari Witan Sulaiman, ada juga false winger di sisi sebelah kanan yaitu Ole Romeni. Dia juga memiliki skill menyerang yang sangat bagus. Di usia yang ke-26 tahun dia sudah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk tim saya FC Buteng Junior, dan dia juga membantu tim saya mempertahankan trofi quadruple dalam 3 musim terakhir guys. Nah, dia memiliki atribut crossing dan juga passing, kemudian dribble ya di angka 200% plus. Jadi ini dilatih secara individu ya guys ya, agar atributnya bisa meningkat di angka 200%-an. Karena kalau misalkan kita beli pemain dari pemandu bakat, tentu atributnya tidak sebesar ini guys. Nah, selain dari kedua false winger, di area tengah di sini saya menempatkan gelandang Mezzala. Gelandang Mezzala ini juga saya asah tipis-tipis skillnya agar dia memiliki atribut yang sesuai dengan posisi dan juga gaya mainnya. Nah, sebagai contoh untuk gelandang Mezzala di sini saya meningkatkan atribut passing, kemudian dribble dan juga kreativitas lebih tinggi dari atribut manapun ya guys ya. Jadi pemain ini adalah pemain yang cukup kreatif, meskipun nggak kreatif-kreatif banget, tapi lumayan lah. Soalnya atribut kreativitasnya itu lebih tinggi dari kualitas keseluruhannya guys, atau OVR keseluruhannya.
Selain dari Ivar Jenner, di sini ada juga gelandang Regista. Gelandang Regista yang saya asah sendiri skillnya secara individu, tipis-tipis ya. Saya fokus ke atribut passing, ditingkatin sampai angka 221%. Kemudian kreativitasnya ada di angka 144%. Jadi rata-rata pemain tengah yang saya memiliki atribut kreativitas yang lumayan bagus. Tapi sebenarnya itu kurang begitu besar. Tapi ya udahlah, karena booster kondisi yang saya miliki juga terbatas, jadi saya harus bisa memaksimalkan sebaik mungkin booster kondisi yang saya miliki di tiap musimnya. Dan yang terakhir di sini saya menempatkan Jai Ijes. Ini adalah pemain yang kita datangkan juga dari Akademi Remaja yang kita latih secara individu, skillnya secara ya tipis-tipis lah gitu. Jadi nggak terlalu besar juga. Saya asah skillnya tipis-tipis, dan kita lihat untuk skill bertahan atau defense-nya ada di angka 173%. Untuk tackle di sini kita perhatikan tackle, marking dan juga possession di sini rata-rata di angka 180. Sementara untuk fisiknya lumayan bagus. Saya tingkatin untuk atribut fitness dan juga kekuatan di angka 163. Nah, karena back ini punya gaya main ball playing GC atau back pengumpan, jadi saya membuka posisi baru yaitu DMC dan meningkatkan atribut passingnya di angka 157%-an guys. Atau sebenarnya bisa ditingkatin lagi, tapi booster saya tidak cukup. Oke, jadi itu dia beberapa pemain yang saya latih skillnya tipis-tipis ya guys ya. Jadi ada total ada berapa? 8 pemain yang saya latih secara individu. Nah, agar skill pemain yang kita latih mau meningkat lagi ketika kualitas pemain sudah terlalu besar, kita bisa menggunakan beberapa drill latihan yang tepat agar nanti OVR-nya mau meningkat. Karena kalau misalkan kualitas pemain sudah terlalu tinggi seperti ini, tentu misalkan kamu fokus melatih atribut terangnya saja, jujur akan sangat sulit sekali guys. Pemain tersebut akan sulit meningkat dan OVR-nya juga nggak bakal naik. Dan tentu saja jika kamu salah memilih drill latihan, kamu akan menghabiskan booster kondisi dengan sia-sia, karena booster kondisi akan terbuang begitu saja. Atribut nggak naik, booster kondisi habis, pemain nggak mau meningkat. Jadi sayang banget. Untuk itu sekarang mari kita bahas cara melatih pemain yang udah terlanjur punya kualitas besar, dan agar pemain tersebut bisa memiliki atau bisa meningkatkan skill atau kualitasnya guys. Nah, sebagai contoh di sini saya memiliki penyerang dengan gaya main poacher. Ini adalah salah satu pemain andalan saya yang sudah saya pertahankan cukup lama, dan dia sudah mengemas lebih dari 1000 gol selama membela tim saya guys. Dan kita perhatikan untuk atribut kuncinya tembakan, ini udah maksimal di angka 410% ya guys ya, atau 400% plus peningkat atribut sebesar 10%, karena pemain ini sudah masuk dalam level pemain langka. Jadi udah nggak bisa ditingkatin lagi untuk atribut tembakannya. Jadi kalau misalkan pemain udah punya atribut maksimal seperti ini, jangan menggunakan drill latihan yang mengandung atribut tembakan, karena percuma, nggak bakal naik. Sementara untuk atribut finishingnya ada di angka 380%. Ini udah tinggi banget. Jadi kalau misalkan kamu fokus meningkatkan atribut finishing, itu jujur bakal berat banget guys. Untuk itu pastikan kamu melatih atribut yang masih terlihat kecil. Sebagai contoh di sini kamu bisa meningkatkan atribut fisiknya di sini ya guys ya, fisik. Dimana untuk atribut fitness atau kebugarannya sendiri ada di angka 136%. Sementara untuk kekuatannya ada di angka 166%, speed di angka 168, dan untuk kreativitas di angka 134%. Jadi ketika pemain udah mulai menua seperti ini ya, di sini kita bisa fokus meningkatkan fisiknya guys. Sebagai contoh kita bisa ambil contoh dari pemain kelas dunia seperti Cristiano Ronaldo, di mana dia usianya udah tua tapi memiliki fisik yang bagus. Jadi ketika skill menyerangnya udah tinggi, kita harus fokus melatih skill yang lainnya lagi guys. Kita bisa tingkatkan skill bertahan ataupun fisiknya. Nah, di sini kita bisa melatih fisiknya terlebih dahulu ya guys ya. Dan ini berlaku juga untuk pemain muda ketika kualitasnya udah terlalu besar. Tapi perhatikan juga mengenai atribut gelapnya guys.
perhatikan juga mengenai atribut gelapnya. Nah, karena atribut gelap pemain ini masih tergolong, bukan masih, bisa dibilang sudah terlalu rendah, jadi ada kemungkinan pemain ini masih bisa meningkat. Yang sulit itu ketika atribut gelapnya udah terlanjur tinggi. Kita bisa ambil contoh si Krisdianto ini, guys. Nah, Krisdianto memiliki atribut gelap yang lumayan tinggi karena usianya masih cukup muda. Tapi nanti ketika pemain ini usianya sudah 19 tahun, otomatis nanti OVR-nya turun dari yang awalnya 124 jadi 104%. Nah, penurunan OVR ini akan berdampak juga pada penurunan atribut gelap, guys. Jadi ketika atribut gelapnya udah menurun, kita bisa lebih leluasa meningkatkan atribut terangnya. Dan itu kenapa banyak teman-teman yang sengaja mencadangkan pemain bintangnya, pemain muda terutama yang usianya masih 18 tahun itu di bangku cadangan kalau kualitasnya masih terlalu besar. Jadi mereka akan mulai melatihnya secara individu ketika usia pemain sudah menginjak 20 tahunan. Jadi menunggu 2 musim, misalkan dari sebelumnya punya kualitas mutu bintang 5, ditahan dulu selama 2 musim agar punya kualitas mutu bintang 3, dan di usia ke-20 tahun baru mulai dilatmil ketika atribut gelapnya sudah menurun jauh. Karena ketika atribut gelap sudah menurun atau sudah terlihat rendah, kita akan bisa lebih leluasa melatih atribut terangnya, guys. Nah, agar lebih mudah, saya akan ambil contoh melatih pemain yang usianya sudah tua ya, guys ya. Nanti kita berlanjut ke pemain di posisi lain. Nah, kita ambil contoh di sini, kita akan fokus melatih striker. Karena skill menyerangnya ini udah terlalu tinggi ya, guys ya, di angka 222%. Kita bisa fokus melatih fisiknya, guys, yang masih rendah. Dan untuk meningkatkan fisik pemain ini, kita bisa menggunakan beberapa drill latihan. Sebagai contoh, di sini kita akan fokus meningkatkan atribut kebugarannya, guys. Kita akan meningkatkan atribut kebugaran. Tentu ketika akan meningkatkan atribut kebugaran, kita akan kesulitan ketika kita menggunakan drill latihan yang semuanya mengandung atribut terang. Jadi kita akan coba menggunakan drill latihan yang memang mengandung atribut gelap. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan drill latihan pemanasan untuk melatih atribut kebugarannya, guys. Karena dari drill latihan pemanasan di sini mengandung atribut sundulan, kemudian agresivitas, ini termasuk ke dalam atribut gelap ya, guys ya. Sementara untuk atribut refleks ini masuk ke pelatihan penjaga gawang untuk meningkatkan atribut refleks penjaga gawang, dan fitness ini kebugaran. Nah, di sini kita bisa mengisi semua slot ya, isi semua slot seperti ini. Dan kondisi pemain akan minus 4,5% per sesi latihan, kemudian klik konfirmasi dan mulai latihan. Nah, karena usia pemain ini sudah cukup tua atau dewasa, 28 tahun, tua ya, guys ya. Udah mulai mateng-matengnya lah gitu. Jadi peningkatan skill itu akan sangat sulit, guys. Dia akan sangat sulit untuk meningkatkan OVR atau skill ataupun atributnya lagi. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, kita bisa mengulangi sesi latihan ini berulang kali. Tapi jika dalam 5 kali sesi latihan tidak ada peningkatan, usahakan kita harus segera mengganti drill latihannya. Karena kalau misalkan kita terlalu memaksa menggunakan drill latihan yang sama, yang ada malah booster kondisinya habis sia-sia. Nah, di sini kita perhatikan atribut sundulannya masih mau meningkat ya, guys ya. Itu berarti ada kemungkinan atribut lainnya juga bakal meningkat lagi, guys. Kita bisa ulangi lagi. Tadi kita lihat untuk atribut sundulan ada di angka 198, jadi kita bisa tingkatin sampai di angka 200%-an, guys. Oke, kita ulangi lagi ya, guys ya. Dan mohon maaf kalau misalkan durasi video ini terlalu panjang, saya menjelaskan secara rinci mengenai gimana cara memilih drill latihan yang tepat. Kalau misalkan saya nggak menjelaskan secara rinci, percuma teman-teman nggak bakal paham. Oke, sekarang kita sudah memasuki sesi latihan yang keempat dan ini yang kelima. Kita bisa melihat, jadi dalam 5 kali sesi latihan, 3 sesi latihan tidak mendapatkan atribut dan 2 sesi latihan dapat atribut. Dan itulah sesi latihan individu ya, guys ya. Memang lumayan melelahkan, apalagi ketika usia pemain sudah mulai menua seperti ini. Peningkatannya akan lebih sulit lagi, guys. Kita bisa ulangi lagi, dan agar sesi latihan ini bisa berlangsung lebih cepat,
kita bisa menggunakan aplikasi tambahan, nama aplikasinya Auto Clicker, dan kita bisa mengunduhnya secara gratis di Play Store. Kemudian cara menggunakannya juga udah pernah saya bahas di video saya yang ini guys. Oke, kita akan menggunakan konfigurasi yang sudah saya terapkan sebelumnya. Jadi seperti itu, kita bisa ulangi lagi sampai nanti atribut sundulannya meningkat di angka 200% ya guys ya. Ini agar mudah dipahami. Setelah itu saya akan membahas mengenai cara melatih pemain lain seperti di posisi gelandang ataupun back. Kita akan bahas satu persatu agar mudah dipahami. Jadi ketika kualitas pemain sudah cukup tinggi, kita akan sulit untuk bisa meningkatkan atributnya ketika kita menggunakan drill latihan yang semuanya mengandung atribut terang guys. Jadi usahakan kamu menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap ya guys ya. Tapi misalkan kualitas pemain kamu masih rendah, usahakan hindari menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap. Hindari, karena kalau misalkan kamu terlalu lama menggunakan drill latihan tersebut, otomatis atribut gelapnya akan ikut meningkat. Jadi hindari pas di awal ketika kualitas pemain masih rendah dan atribut gelap juga masih rendah, usahakan fokus dulu ke atribut terang guys. Fokus ke atribut terang, nanti ketika kualitas pemain sudah mulai besar dan pemain sudah sulit dilatih, baru kamu bisa menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap ya guys ya. Kita akan ulangi lagi sampai atribut sundulannya meningkat di angka 200% guys. Oke, memang drill latihan yang kita gunakan adalah drill latihan yang intensitasnya sangat mudah, jadi sangat sulit untuk meningkatkan atribut pemain guys. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan satu atribut sundulan. Kita bisa pulihkan lagi dan kita bisa perhatikan meskipun kualitasnya sudah tinggi dan pemain ini masuk ke dalam pemain dengan level langka, tapi masih bisa ditingkatkan meskipun usianya sudah tua. Dan kita perhatikan atribut fitnessnya atau kebugarannya juga mau meningkat ya guys ya. Dan sekarang kita bisa fokus ke atribut lain. Sebagai contoh di sini kita bisa tingkatkan untuk atribut speed atau kecepatannya guys. Kalian naikin atribut kekuatan ya guys ya. Kekuatan bisa nggak ya? Coba kita fokus ke kecepatan dulu. Kecepatannya ada di angka 168, kita up aja ke 170-an guys. Aslinya di angka 158 ya guys ya, karena mendapatkan peningkat atribut sebesar 10%. Kita akan meningkatkan atribut kecepatan. Jadi sama seperti halnya melatih atribut sundulan dan juga kebugaran yang tadi, kita juga bisa meningkatkan atribut kecepatan menggunakan drill latihan fisik dan mental. Sebagai contoh di sini ada beberapa drill latihan yang bisa kita gunakan. Mulai dari drill latihan karoika bertangga, di sini juga mengandung atribut kecepatan, kemudian agresivitas. Saya ingatkan lagi, agresivitasnya sangat rendah ya guys ya, jadi minus 1%. Jadi ada kemungkinan atribut kecepatannya masih mau meningkat dan kita bisa coba terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa coba menggunakan drill latihan lain. Di sini kita bisa isi full slot seperti ini ya guys ya. Kita coba full slot isi. Nah, kita bisa ulangi. Kita perhatikan ada dua atribut yang mau meningkat. Yang pertama agresivitas, yang kedua kecepatan. Kita bisa ulangi lagi sampai kecepatannya meningkat di angka 170%-an guys. Oke, ini bisa dibilang GGS sih, gampang-gampang susah ya guys ya. Karena untuk melatih pemain secara individu membutuhkan lumayan banyak booster kondisi dan membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Apalagi kalau kita melatih pemain dari kualitas yang sangat rendah sampai kualitas maksimal bintang 10. Oke, cuma beberapa kali sesi latihan sekarang atribut kecepatan sudah meningkat di angka 171%. Dan selanjutnya kita akan fokus meningkatkan atribut kekuatan. Kita coba pakai atribut kekuatan. Kita coba tingkatkan atribut kekuatannya guys. Dan untuk meningkatkan atribut kekuatan kita juga bisa menggunakan drill latihan fisik dan mental ya guys ya, yang mengandung atribut gelap juga guys. Nah, di sini kita bisa coba menggunakan drill latihan lari bolak-balik. Nah, ini dia. Lari bolak-balik. Jadi dari drill latihan ini mengandung atribut kekuatan, kemudian kecepatan dan juga keberanian. Nah, keberanian ini adalah atribut gelap guys. Atribut gelap. Jadi tujuan kenapa kita menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap, yaitu untuk memancing agar atribut terang pemain ini mau meningkat. Apalagi ketika usianya sudah tua seperti ini ya guys ya. Dan kita coba untuk tingkatkan dan latih pemain ini guys. Kita lihat atribut kekuatannya mau meningkat ya guys ya. 1,
1% lumayan, dan kita lihat 2 atribut mau meningkat. Jadi setiap satu kali sesi latihan ada peningkatan. Jadi ada kemungkinan meskipun pemain ini sudah tua, pemain ini masih bisa ditingkatkan OVR-nya guys, atau kualitasnya. Oke, kita pulihkan lagi dan kita akan tingkatkan atribut kekuatannya sampai di angka 170%-an ya guys ya. Kita ulangi lagi, ini satu lagi atribut kekuatan dan keberanian mau meningkat. Oke, kekuatan dan speed. Satu lagi, speed. Oke, kita coba cek lagi. Nah, 170% guys, udah mau meningkat ya guys ya. Kecepatan juga mau meningkat di angka 175. Jadi seperti itu gimana cara meningkatkan pemain yang kualitasnya udah terlalu tinggi dan usianya sudah mulai menua. Sementara kalau misalkan kita mau melatih gelandang juga sebenarnya sama ya guys ya. Prosesnya sama, cuma beda pemilihan drill latihannya saja. Jadi yang paling penting ketika pemain sudah sulit dilatih, usahakan kamu menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap guys. Tapi di sini atribut gelapnya memang sangat rendah, jadi sangat nikmat sekali melatihnya ya guys ya. Kita akan coba melatih pemain yang atribut gelapnya masih lumayan tinggi seperti oke, oleh Romeni masih rendah, dan Ivar Jenner juga atributnya rendah. Kita coba Witan Sulaiman. Nah ini dia Witan Sulaiman, atribut sundulannya lumayan tinggi guys. Atribut sundulannya lumayan tinggi guys ya, karena usianya masih muda, 22 tahun, dan kita perhatikan masih sangat jauh dia untuk bisa meningkatkan skillnya sampai bintang 10. Jadi ada kemungkinan kita masih bisa menggunakan drill latihan yang semuanya mengandung atribut terang ya guys ya. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan drill latihan serangan balik cepat untuk meningkatkan atribut passing, kemudian crossing, finishing, dan juga kreativitasnya guys. Ada kemungkinan masih mau meningkat. Kita akan coba latih Witan Sulaiman menggunakan drill latihan serangan balik cepat ya guys ya. Kita coba guys untuk meningkatkan atribut finishing, crossing, passing, kreativitas. Sementara untuk atribut komunikasi itu khusus untuk penjaga gawang guys. Nah, kondisi pemain akan minus 22,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Nah, itu dia guys. 3 atribut mau meningkat guys. Finishing, passing, dan crossing. Jadi ketika kualitas pemain memang sudah terlalu besar, kita nggak bisa menggunakan drill latihan yang semuanya mengandung atribut terang ya guys ya. Tapi ketika kualitas pemain masih cukup rendah seperti ini, kemudian usia pemain juga masih muda, ada kemungkinan ketika kita menggunakan drill latihan yang semuanya mengandung atribut terang, ada kemungkinan atributnya masih mau meningkat guys. Kita bisa ulangi lagi sampai atribut kreativitasnya meningkat di angka 145%. Kita coba lagi. Berarti kita butuh 1 atribut kreativitas ya guys ya. Kreativitas masih mau naik. Oke, 145, 100, mungkin 150 lah, 150. Kita tingkatin atribut kreativitasnya sampai meningkat di angka 150. Oke, butuh 5% lagi, kita ulangi lagi. Kita ulangi sesi latihannya. Oke, memang kadang-kadang nggak dapat atribut, nggak apa-apa. Yang penting pas beberapa kali sesi latihan kita masih mendapatkan atribut guys. Ini penting banget pas teman-teman mau melatih pemain secara individu atau mau melatih pemain tipis-tipis skillnya. Ini penting banget kamu memilih drill latihan yang tepat, khususnya ketika pemain masih muda ya guys ya. Kalau pemain udah tua kayak tadi, kayak si Rival Streak yang usianya sudah 28 tahun, memang akan sangat sulit pemain bisa berkembang lagi, kecuali kita memilih drill latihan yang tepat untuk meningkatkan OVR-nya guys. Kita gaskan sampai atribut kreativitasnya mau meningkat di angka 150% guys. Oke, kita pulihkan lagi kondisinya. Nah, 148 kita ulangi lagi, karena untuk meningkatkan atribut kreativitas ini jujur sangat sulit ya guys ya. Apalagi kalau pemain udah tua, itu bakal sulit berkembang lagi guys. Jadi usahakan ketika kamu akan melatih atribut kreativitas, usahakan pemain yang benar-benar masih muda. Benar-benar masih muda, baru kreativitasnya bisa cepat meningkat. Kalau pemain udah tua, usia 25 plus atau 28, itu udah susah banget Pak. Apalagi kalau misalkan atribut gelapnya itu udah tinggi-tinggi semua, itu bakal susah sekali guys. Kita butuh 1% lagi atribut kreativitas meningkat. Baik, sudah selesai ya. Kita perhatikan, meskipun kita menggunakan drill latihan yang semuanya mengandung atribut terang, tapi tetap kreativitasnya masih mau meningkat karena usia pemain masih sangat muda dan kualitasnya juga belum terlalu besar guys. Nah, ini kan posisi
posisi gelandang kiri ya guys ya. Dan kalau misalkan gelandang tengah gimana Bang? Oke, gelandang tengah juga sebenarnya sama guys. Gelandang tengah juga sama, kita ambil contoh di sini Tom Haye, usianya sudah 27 tahun dan biasanya akan sangat sulit untuk meningkatkan pemain yang atribut gelapnya itu ada satu doang seperti Tom Haye ini guys. Jadi hanya atribut finishingnya aja nih yang gelap. Tapi cara melatihnya gimana Bang? Usianya sudah 27 tahun. Hampir sama seperti tadi. Jadi kita kalau misalkan kualitas pemain udah terlalu besar, jangan fokus ke atribut yang udah terlalu tinggi guys. Bagi contoh, di sini kita harus menghindari drill latihan yang mengandung atribut passing atau umpan. Ini harus dihindari karena kalau misalkan ada atribut passingnya itu biasanya atribut biasanya sesi latihannya itu akan sangat sulit sekali guys. Jadi kita bisa melatih pemain ini menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap, atribut terang yang masih rendah maksud saya. Di sini sebagai contoh ada kecepatan atau speed, kemudian sundulan ya guys ya. Nah, kita sekarang bisa fokus dulu melatih speednya guys, melatih speed ya guys ya, dan juga meningkatkan kebugarannya. Di sini sebagai contoh speednya di angka 39, fitness di angka 135. Jadi ada kemungkinan masih bisa naik guys. Tadi siapa ya tadi ya? Tom Haye ya, Tom Haye. Oke, Tom Haye. Kita melatih fitness dan juga speed menggunakan drill latihan fisik. Lagi-lagi fisik penting banget untuk pemain yang usianya sudah mulai menua. Nah, kita bisa menggunakan drill latihan lari jauh, long run. Ya, ini dia dimana drill latihan ini mengandung dua atribut penting yaitu fitness dan juga speed. Sementara untuk konsentrasi itu untuk meningkatkan atribut penjaga gawang. Kondisi pemain akan minus 13,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Itu dia guys, masih mau naik ya guys ya, kecepatannya masih mau naik. Wah, masih mau naik anjir. Oke, kita tingkatkan atribut speednya guys. Jadi ini hanya sebuah contoh ya guys ya. Jadi saya ulangi lagi, ketika pemain masih muda, usahakan kamu fokus melatih atribut terangnya terlebih dahulu sampai kualitas pemain tersebut meningkat lebih tinggi. Nah, kalau misalkan ternyata skillnya udah nggak mau meningkat, atribut terangnya udah nggak mau meningkat, misalkan atribut terangnya nggak mau meningkat, baru kamu bisa menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap. Gitu ya guys ya. Kamu bisa menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap guys. Kita ulangi lagi sampai atribut kebugarannya meningkat di angka 140%-an guys. Ini mohon maaf saya ulangi lagi, durasi video ini cukup panjang karena saya menjelaskan banyak hal yang jarang diketahui oleh teman-teman semua. Saya bikin video pendek juga percuma, teman-teman juga nggak bakal nyimak. Ya mendingan video panjang kayak gini biar yang serius aja yang mau nonton, yang nggak serius biarin aja. Boncos poster kondisinya bodo amat. Bongan sahat tidak nyelu sampai enggeus dah. Sia. Oke, di sini kita perhatikan untuk atribut fitness sudah meningkat di angka 140 ya guys ya. Kemudian speednya juga udah meningkat di angka 45. Sebenarnya kita masih bisa meningkatkan atribut speednya lagi. Di sini menggunakan drill latihan karoika bertangga. Jadi ada dua atribut terang yang rendah ya guys ya, yaitu atribut agresivitas di angka 100%-an tadi kita perhatikan, kemudian atribut kecepatannya juga rendah. Jadi kita bisa menggunakan drill latihan karoika bertangga untuk meningkatkan kecepatan dan juga agresivitasnya guys. Kondisi pemain akan minus 9% proses latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, kita perhatikan mau meningkat, atributnya masih mau meningkat guys. Tapi karena drill latihan ini intensitasnya mudah, jadi memang sulit ya guys ya. Berbeda dengan ketika kita menggunakan drill latihan dengan intensitas sulit maupun sangat sulit. Jadi peningkatannya kelihatan lebih cepat. Kalau yang sangat mudah maupun mudah itu kelihatan lebih lambat guys. Tapi lebih hemat booster kondisi, bedanya gitu. Oke, kita sudah mengulangi beberapa kali sesi latihan dan atribut masih mau meningkat ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Nah, selain dari gelandang, kita udah ngebahas striker, kemudian pemain sayap, gelandang tengah, dan yang terakhir back. Oke, biar gampang terakhir back ya guys ya. Dan caranya sebenarnya sama aja. Caranya sama aja. Di sini kita ambil contoh, kita akan meningkatkan skill dari back tengah yang saya miliki, yaitu Jai Jazz, back dengan gaya main back pengumpan. Nah, di sini kita bisa perhatikan pemain ini sudah memiliki skill bertahan yang cukup bagus, tapi fisiknya belum terlalu tinggi ya guys ya, masih ada di angka 111%, meskipun di sini untuk kekuatan dan kebugarannya cukup tinggi, tapi pemain ini masih bisa ditingkatin lagi mengenai atribut agresivitasnya guys. Bisa
Sama, tadi kita bisa menggunakan drill latihan Korika bertangga untuk meningkatkan agresivitasnya, atau kita bisa menggunakan drill latihan serangan balik cepat untuk meningkatkan kreativitasnya. Tapi karena pemain ini masih cukup muda, usianya 23 tahun, jadi fokus dulu melatih atribut terangnya, guys. Di sini fokus dulu ya, guys ya. Melatih atribut terangnya, sebagai contoh di sini kita bisa melatih atribut agresivitasnya. Tapi karena untuk meningkatkan atribut agresivitas biasanya ada pada drill latihan bertahan seperti drill latihan pressing. Jadi kita bisa menggunakan drill latihan Korika bertangga untuk meningkatkan agresivitasnya lagi, guys. Di sini kita bisa menggunakan drill latihan Korika bertangga. Oke, jadi nggak apa-apa. Misalkan speednya naik nggak apa-apa, karena untuk meningkat atribut gelap itu lumayan lama, berbeda dengan atribut terang. Kalau atribut terang itu lebih cepat ya, guys ya. Nah, agresivitas masih mau naik, kita perhatikan. Meskipun atribut gelapnya masih mau meningkat, tapi nggak terlalu cepat kok, karena atribut terang yang akan diutamakan ya, guys ya. Jadi atribut gelap tujuannya hanya untuk memancing agar atribut terang mau meningkat, guys. Oke, kita lihat agresivitas masih mau meningkat, guys. Ya, 105 sekarang ya, guys ya. Oke, jadi seperti itu ya, guys ya. Jadi kesimpulannya, usahakan, saya ulangi lagi, mohon maaf. Kesimpulannya gini, kalau misalkan kamu melatih pemain secara individu dari kualitas pemain yang masih rendah, sebagai contoh pemain bintang 3, kita akan ambil contoh pemain bintang 3 atau bintang 4. Bintang 3 ini dia usia 22 tahun, ini sebagai contoh aja. Nah, di sini usahakan kamu fokus dulu melatih atribut terangnya, guys, menggunakan drill latihan yang mengandung atribut terang. Ini fokus dulu. Nah, setelah kualitasnya tinggi ya, guys ya, setelah kualitasnya tinggi dan pemain sudah sulit untuk bisa berkembang lagi, misalkan sudah sampai bintang 8 seperti ini, otomatis kan atribut terangnya udah tinggi-tinggi semua. Nah, kita kesulitan tuh untuk bisa meningkatkan atribut terangnya lagi. Jadi mau nggak mau kita harus menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap agar mau meningkat ya, guys ya. Kalau nggak menggunakan atribut gelap itu bakal berat banget prosesnya, guys. Latihannya bakal susah salib dan akan lebih banyak menghabiskan booster kondisi gitu. Jadi sekarang paham ya, guys ya. Udah paham nih, udah setengah jam saya ngomong nih, guys. Udah setengah jam lebih. Jadi harusnya paham. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk membership NNTV Weapon. Terima kasih buat partnership NNTV Weapon Jatuh official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.